Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Innal hamdalillah, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qad qala an-nabiy alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis, innamal a'malu binniyah. Wa qad qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
Sadaqallahul azim wa sadaqa ala nabi rasulil karim wa nahnu ala dhalika lamina syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu hadirat jamaah majelis zikir, jamaah majelis silaturahim, jamaah majelis ta'limul muta'alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu hadirat jamaah yang sama-sama kita muliakan, sesungguhnya Allah menciptakan kita makhluk yang bernama manusia minimal mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama adalah agar kita mengenal siapa yang menciptakan kita dan siapa ilah Tuhan yang berhak kita sembahi, Tuhan yang berhak kita ibadahi. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah, tiada sembahan yang kita ibadahi dalam hidup dan kehidupan kita illallah, kecuali hanya Allah. Kemudian setelah kita mengenal Allah, Allah perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan sekali-kali tidaklah aku ciptakan seluruh makhluk terutama jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Kita bicara ibadah itu luas. Segala sesuatu yang kita lakukan, dari kita bangun tidur hatta sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri yang semata-mata didasarkan kepada dinul Islam, kemudian berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang kita lakukan semata-mata limardatillah, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Sehingga minimal ibadah yang kita ketahui, ada ibadah yang sifatnya wajib, ada ibadah yang sifatnya sunnah, ada ibadah yang langsung hablum minallah, ada yang ibadah sifatnya hablum minannas, ada ibadah yang sifatnya mahdhah. Apa itu mahdhah? Segala ibadah yang kita lakukan yang ketentuan tata caranya sudah ditentukan, tidak boleh diubah-ubah. Dan ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang aturannya fleksibel. Contoh ibadah yang mahdhah, salat yang 5 waktu, itu yang diwajibkan oleh Allah. Jangan mewajibkan kepada yang lain. Ibu jangan pernah mewajibkan tahajud, itu wajib. Jangan pernah mengatakan duha, itu wajib. Itu sudah mahdhah. Kemudian sholat subuh, seseger-segernya ibu, sesehat-sehatnya ibu, sekuat-kuatnya ibu, itu subuh cuma 2 rakaat. Jangan terlalu semangat subuhnya 6 rakaat. Karena mahdhah sudah jelas ketentuannya. Demikian juga puasa, yang namanya puasa itu diawali dari imsak waktu subuh, wajib berbuka setelah maghrib. Ibu kuat, ibu gak lapar, ibu gak dahaga, begitu mendengar azan maghrib wajib berbuka. Itu mahdhah. Tidak boleh dirubah-rubah ketentuannya. Wah, aku masih kuat, aku masih mau puasa 24 jam. Oh, itu gak ada
Demikian juga haji. Yang namanya haji puncak rukunnya adalah wukuf di Arafah. Jadi nggak boleh itu kemarin haji itu wukufnya di mana? Saya wukuf di Barela. Nggak ada wukuf di Barela. Ketentuannya jelas tidak boleh berubah. Itu namanya ibadah mahdhah. Tapi contoh ibadah yang sifatnya khairul mahdhah, fleksibel. Apa yang kemarin dijelaskan di pertemuan di majelis Darut Taqwa, antara lain ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makan dan minumlah kalian dari apa yang telah Allah sediakan di muka bumi dengan catatan dua, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Artinya makan itu ibadah mahdhah, ibadah khairul mahdhah. Boleh yang makanan pokoknya nasi silakan, yang makanan pokoknya jagung silakan, yang makanan pokoknya gandum silakan, yang makanan pokoknya sagu silakan. Khairul mahdhah. Rasulullah SAW kalau makan dengan 3 jari, karena yang dimakan roti kering, yang dimakan kurma. Kalau ibu yang dimakan mie ayam, apa pakai 3 jari? Ghairu mahdhah, boleh pakai sumpit, boleh pakai sendok, boleh pakai garpu. Jadi jangan dikit-dikit tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Memang di zaman Rasul nggak ada mie ayam. Ada ibadah ghairu mahdhah. Oke, berikutnya dari level-level ibadah telah dijelaskan. Yang pertama tingkatan iman, naik ke level yang kedua tingkatan Islam, naik yang ketiga level tingkatan ihsan, naik kepada level yang keempat takwa. Level keempat itu dibingkai, di-frame, dibungkus dengan dasar ikhlas. Yang paling berat. Iya, Bu. Iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas. Makanya kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah. Dan sekali-kali aku perintahkan kepada kalian liya'budullah, hanya untuk menyembah kepada Allah. Cobanya bagaimana? Mukhlisina lahuddina hunafa. Menjadi ibadah yang sifatnya ikhlas, lahuddin, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hanifah, lurus. Oke, kita bahas ikhlasnya. Al-ikhlasu fi qalbi. Ikhlas itu di sini. Makanya dinamakan a'malu binniyat. Ibu datang ke sini niatnya itu ada di sini. Ingat ya, ikhlas itu yang tahu Allah dan diri kita. Ada yang ngaji pengen ketemu Ustaz yang ganteng Bapak Ani. Ada yang niatnya di rumah lagi sumpah mendingan ngaji kan. Ada yang niatnya di rumah sumpah. Niatnya beda-beda. Mungkin ada yang tadi salah niat. Luruskan kembali hanifah semata-mata lima Allah. Jadi an-niyatu fi qalbi. Niat itu di hati. Yang tahu hanya Allah dan diri kita. Maka hati itu seperti teko. Di dalamnya kopi keluar, di dalamnya teh keluar, di dalamnya sirup marjan keluar, di dalamnya air putih keluar. Air putih. Jadi amal ibadah yang dia lakukan itu menunjukkan dari bahasa hatinya. Hati, bahasa,
Qurannya qalbu. Apa bu? Qalbu. Bukan kalbu. Kalau kalbu, bu. Itu bahasa Arab. Pakainya kaf, kalbu itu bu. Tapi qalbu hati. Bahasa jawabnya Bahasa kalbu kan bahasa anjing. Ada nyanyi bahasa kalbu? qalbu. Ya hati. Berbeda hati. Kalau secara jasmani, letaknya di sini, namanya liver. Kita harus tahu kesusunan tubuh kita, karena Allah ciptakan kita dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani itu dari ujung rambut di kepala sampai ke ujung kaki, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Lebih banyak yang tidak nampak. Ibu melihat saya itu apa? Wajahnya aja. Ibu gak melihat otaknya, ibu gak melihat jantungnya, ibu gak melihat paru-paru kanan kirinya, ibu gak melihat limfa, ibu gak melihat liver, ibu gak melihat lambung, ibu gak melihat usus, ibu gak melihat tulang belulang. Ternyata yang dilihat itu cuma sedikit. Saya melihat ibu cuma wajahnya aja, yang lain ibu Kenapa itu? bahasa jasmaninya hati, bahasa kedokterannya liver. Fungsi utamanya menyaring saripati makan dan minum. Disaring yang dibutuhkan, maka stor ke lambung. Lambung bagikan ke seluruh tubuh. Fungsi hati, fungsi liver, menyaring saripati makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan dibuang menjadi keringat, menjadi kotoran, menjadi air kencing dan lain sebagainya. Itu sampah. Luar biasa fungsi liver. Makanya orang yang kena penyakit hati atau penyakit hepatitis itu padahal panas hawanya dingin. Penyakit kronik itu fungsi hati secara jasmani, menyaring saripati makanan dan minuman yang dibutuhkan, maka akan dialirkan menjadi darah sehat ke seluruh tubuh. Yang tidak dibutuhkan dibuang. Masya Allah, terima kasih liver. Masih normal. Ibu makan jengkol gak keluar jengkol. Ibu makan rendang gak keluar rendang. Ibu minum sirup gak keluar sirup. Itu jasa liver. Harus tahu livernya di sini. Tapi di bawah paru-paru sebelah kanan. Jantungnya di sini. Aduh, jantungku sakit. Oh, jantungnya di sini. Aku makan lambung, usus besar, usus kecil, harus tahu. Oke, sekarang kita bahas qalbu, bukan liver ya. Kalau liver bisa dideteksi dengan alat yang canggih nampak. Tapi kalau qalbu itu urusan batin. Alat secanggih apapun tidak akan bisa mendeteksi hati yang bermakna qalbu, karena yang tahu hanya Allah dan kita. Makanya Allah ala ketahuilah, inna sesungguhnya fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu amalu, wa idza fasadat jasadu amalu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah pada diri kita ada
wasaf orang tua, hati, ada lubang hati, jalannya susah. Kenapa nggak jantung, ada lubang, jantung, jalannya susah. Itu bahasa Ibrani harus hati-hati. Karena itu yang menentukan baik dan buruknya. Ya. Oh, kalau dari jasad kita ini itu sering bohong. Kalau hati itu jujur. Apalagi datang ke sini ikhlas atau tidak? Mungkin potongannya ikhlas. Nggak tahu, yang tahu Allah dan Pak Muhammad di sini. Kalau ini sering bohong, supaya dikatakan puasa. Padahal di rumah sudah sarapan. Sering bohong jasad kita, tapi hati tidak bisa dibohongi. Sudah ya, hati kolbu itu ada 4 bagian. Yang pertama kita sebut dengan kolbu itu sendiri. Kolbu itu kulit hati, bagian paling luar. Minimal biar Al-Quran 9. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati dia kulitnya ada satu penyakit. Tidak ingin segera disembuhkan, maka tambahlah penyakitnya. Al-Baqarah ayat 9. Atau mungkin di Arab itu ayat yang ke-12. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bagi orang-orang yang beriman, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah sampai meresap ke dalam kulit hatinya sehingga jiwanya menjadi tenang. Di dasarnya ini membedah hati, dasarnya ini. Jadi minimal apa? Al-Baqarah ayat 9, Arab itu ayat 12. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Rupanya alladzina. Oke ya, nanti cari lagi. Oke, berikutnya. Itu kulitnya biar. Jadi bagian pertama lagi yang namanya qalbu itu apa, Bu? Kulitnya. Itu tempatnya. Kalau kulitnya itu tempatnya rasa dingin, yang merasakan itu apa? Kulitnya. Ibu keluar panas sekali ya. Yang pertama kali merasakan apa? Kulit. Itu di luarnya. Jadi di kolbu itu kulitnya hati. Letaknya, tempatnya rasa. Ibu cinta, ibu benci, itu di kolbu. Kenapa ibu cinta sama suami? Kenapa ibu sayang sama anak? Terus pokoknya cinta. Susah dijelaskan. Karena itu hanya ada di kolbu. Ibu senang, ibu sedih, itu letaknya di kolbu. Di kulit. Bahasa Qurannya zon. Apa, Bu? Perasaan. Jangan terlalu ikutin zon, jangan terlalu ikutin perasaan. Karena itu cuma kulit hati. Oke, WhatsApp dan ngaji sama-sama. Di dalam kolbu ada satu. Apa, Bu? Satu. Ibu sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
pergi. Kayak 5 jam ya. Apa? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini bicara lagi. Kalau kolbu cuma kulitnya, ke dalam lagi namanya subur. Iwas isu. Itu yang dibisikkan sodrunya. Bahasa handphonenya sinyal. Jadi sodru itu sinyalnya hati, antenanya hati. Udah, mocok aja, nyampe tidur. Bukan itu sodru. Belum ngaji namanya. Tidak kolbu. Hati. Level. Si Bunda tidur. Ibu sering berdoa surat Toha ayat ke-25, 26, 27. Qala rabbi shrah li Sadri. Baca kan? Annalladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa dikatakan alladzi yuwaswisu fi qulubin nas? Kolbu itu cuma kulitnya. Yang dibisik-bisikkan oleh setan itu sodrunya. Sinyalnya. Tadi doakan surat 20 ayat 25, 20, 27 doanya siapa? Doa siapa? Nabi Musa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu para ustaz sebelum ajar itu baca ayat itu. Sudut sinyal. Ada sinyal 5G. Diklik langsung. Ingat tulis, ingat bismillah. Itu sudah 5G. Sinyalnya full. Ada yang 4G. Iya ya, apa ya? Ngaji. Nah, kalau tadi kemis ngaji itu 5G. Ada yang 4G. Kemis apa? Poin ya. Kemis. Oh, berarti ada pengajian ya di Jalan Arafah Majelis Bismillah. Ada yang sinyalnya 3G. Ngaji enggak. Sinyalnya itu sudurnya, panas ini loh, panas. Jadi jangan-jangan hujan. Itu saya kita tadi visudurnya dikasih keraguan. Ya, ada yang 5G, 4G, 3G, ada yang sudah 2G, Ada sinyal. Loadingnya lama. Loadingnya lama. Iya. Lola. Lelek. Jadi pokoknya berat kan nih mau ngaji ke sini. Itulah. Ini sudah 2G. Ada yang memang benar-benar lelek. Nggak usah lah. Oke ya, itu bagian yang kedua. Namanya sudur. Mufradnya sodru. Kalau kolbun jamaknya kulub. Yang kedua sodrun jamaknya sudur. Itu sinyalnya antena. Ini aku dulu waktu tahun 80-an karena ada RCTI, SCTV, Indosiar.
Betul? Iya. Apa kata neneknya? Nak, tolonglah dirubah Indosiar, cucunya keluar. Udah nih Indosiarnya, udah nak. RCTI-nya hilang. Itulah satu. Jangan main klik 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 cuma pakai remote. Itu satunya yang bisa. Oke. Lebih dalam lagi namanya lubub. Jamannya Kol-kolannya lubuk. sekolah ulil albab. Yang Al-Baqarah tentang haji setelah takwa ditutup dengan albab. Al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-Baqarah 197. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya artinya apa? Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau apa, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahui. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadamu, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Apa? Albab artinya apa? Akal sehat. Akal sehat. Sudah bicara akal itu beda dengan otak. Kalau akal menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Cerdas akalnya ini di dalam hati. Matematika ini di sini otak. 1 miliar ditambah 1 miliar harusnya berapa? 2 miliar. Sodrinya, setannya boleh bisik-bisikan, ambillah 300 juta, kan lumayan. Masih ada 1,7. Masih ada 1,7, kamu bisa untung 300 juta. Jadi sodrinya setannya. Dan bagi orang yang hatinya sehat, enggak 2 miliar ke 2 miliar. Saya mau untung atau saya tidak sesuai apa adanya. Itu namanya albab. Akal sehat. Milih yang benar. Cirinya orang yang akalnya sehat, hatinya sehat. Ini cirinya ya, ciri yang hatinya sehat. Itu di Ali Imran. Pokoknya patokannya ini. Jadi supaya kita yakin patokannya ini. Patokannya ini. 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Baca artinya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Dan pergantian malam dan siang. Siang menuju malam, malam menuju siang. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang yang berakal. bagi orang yang berakal. Jadi kalau ujuk-ujuk kenapa malam, kenapa siang? Ini siapa yang atur? Allah. Coba Allah atur semuanya siang terus bisa bagi Allah. Allah mengaturnya siang terus malam terus bisa bagi Allah. Dan cirinya orang yang hatinya sehat di 192-nya. 1. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati
192 Ali Imran-nya. 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan ciri yang sehat itu kapan saja, di mana saja senantiasa mengingat Allah. Yang ingat siapa? Allah. Ciri pertama, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, saat berdiri, wa qu'udan, saat duduk, wa 'ala junubihim, saat berbaring, kapan saja, di mana saja, sehat atau sakit, kaya atau miskin, untung atau rugi, pokoknya yadhkuruna Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Lisannya ahli zikir. Lalu berikutnya, dan mereka memikirkan tentang kecintaan manusia bumi. Baru memikirkan. Jadi pikir baru fikir. Kebalikan zaman sekarang, orang lebih mendahulukan fikir daripada zikir. Makanya banyak orang yang STS. Stres. Karena ini yang didahulukan. Zikir dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenalilah yang menciptakan engkau. Itulah Allah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Allah. Ya Rahim. Ya Allah. Ya Jabbar. Ya Allah. Ya Aziz. Ya Allah. Ya Ghaffar. Allah. Baru pikir. Orang-orang dulu itu sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat. Paling bapak kita sanawiyah, paling ibu kita madrasah. Anaknya 11. Oke? Coba bayangkan, kerjanya cuma tani, ke sawah, tapi Allah yakin 9-nya jadi. Gak banyak mikir, mak, aku mau kuliah lah. Artinya mak beli sepatu, belilah. Jadi, tapi zaman sekarang kalau mengutamakan fikir daripada pikir, anak cuma 2. Gaji 10 juta. Stres. Kenapa? Mendahulukan fikir daripada fikir. Allah dulu yang kita dahulukan. Saya berpikir, saya 7 bersaudara. Kok bisa? Semuanya berhasil. Jadi anak satu aja pusing ya. Pak Ustadz, apalagi kami. Bayangkan ya, oke Bu ya, supaya kita sehat, apa cirinya? Allah dulu, Allah, tambah subhanallah, tambah alhamdulillah, Baca dalam surat Kasas. tambah Allah, tambah la haula wa la quwwata illa billah. Masih kurang yang utama, sebut yang 99-nya. Ya, Masya Allah. Baru berpikir. Ulang. Ada yang pertama apa? Konbur. Itu apa? Kulit. Tempatnya rasa. Yang kedua, sabsun. Itu sinyal. Oke? Yang ketiga, nunggu al-qab, itu akal. Tentunya otak. Akal, alat secanggih apapun tak akan bisa menemukan akal karena abstrak. Ini paling dalam dari bagian tadi, an-nuqtah. Satu titiknya namanya fuad.
Ada namanya Pak Fuad. Ada suaminya Pak. Itu titik satu titik hati yang paling dalam. Nuktoh Edelnya Quran Surat 67. Surat Al-Muluk. Saya baca apa di buku ya? Cuma sejarah. Gak mengkaji pada di situ ada letakkan yang paling dalam. Ada di ayat 23. Summa Kita sering baca. Ikut Qul huwallazi Wal huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Mufrad itu fuad, jamaknya afidah. Artinya baca. Mama tukang cari, anak tukang baca cepat. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kebenaran, penglihatan dan hati nurani. stop. Artinya Hati nurani. hati nurani yang paling dalam. Dasar. Masya Allah. Kalau yang kamu hati adalah perbuatan di dalam perbu ada satu, di dalam satu ada al-Qur'an, di dalam al-Qur'annya satu titik, itu namanya fuad. Al-Qur'an yang jamaknya al-idah. Ida nggak ngerti. Itu afidah, itu hati nurani. Artinya apa? Apa umur? Hatinya sudah bercahaya. Sama sekali tidak sedikit kali bersyukur. Itu sudah baik ini. Contohnya ya, ini maaf kita tunanetra, Raba-raba. makanya dengan biasa tiada akan sungguh dia datang. Padahal mata begini kan melihat, tapi hatinya besar. Kita matanya melihat, tapi sering tak tahu masjid. Ini namanya fuad, jamaknya afidah. Oke, ada lagi di surat 32. Surat 32 Asy-Syajdah. Baca. Tapi nggak tahu artinya. Tsumma sawa wa nafakha fi baca. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara qalilan ma tashkurun. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Qalil, hanya sedikit. Jadi ngaji hari ini bicara sama-sama tentang ikhlas. Ikhlas itu di mana? Hati itu ada berapa tingkat? Jadi tulis depan saya tes satu-satu. Begitu mau dites, aku nggak mau masuk. Itu tadi ragu-ragu jawaban. Iya. Sinyalnya 5G alhamdulillah. Sinyalnya 4G alhamdulillah. 3G pun nggak apa-apa. 2G pun nggak apa-apa. 2G parah.
Saya ngajar di rumah Pak Asman 8 tahun. Ya, koordinatornya ya. Itu awal 175. Begitu Pak Ustaz, saya usul sekali-kali lah sebelum dia baca tafsirnya. Suruh ngaji aku alhamdulillah 11 kalau sudah bulan lah, kalau sampai udah sampai ujian yang langsung aja saya boleh jalani. Mana yang baca, mana Usah dites-tes lah. Tes-tes besok tak datang. kali itu buat jalur jangan tahu dari di rumah beliau. Aku sudah pernah sekali kata. Beliau itu mau meditasi di hari Senin di rumah Pak Asman. Saya 8 tahun, sekarang sudah masuk tahun ke-9. Itu sudah ke Al-Baqarah lagi ya. Al-Baqarah ayat 1 berapa? Ambil 8 tahun itu baru khatam. Setiap Senin. Gak ada hujan, pas boleh sikap hadir 2, belajar 2. Tapi awal tadi, khusus terus tes satu-satu baca dulu. Mulai besok Seninnya 60, terus Seninnya 50, lama-lama 15. Yang lain izin sekarang dalam bulan, izin sekarang keluar kota, izin sekarang. Dan pengumuman mulai Senin depan gak akan dites lagi. Jadi ketahuan ya. Ya, pokoknya isinya bukan kita ya kan, handphone yang fungsi kan udah banyak lebih dari masa ilmu. Nah, itu pun insya Allah berpahala. Oke, nah ya ikhlas ini. Masih ada lagi. Banyak tak. Ikhlas tempatnya di hati. Katakanlah hati ya tempat level konku kulitnya tempatnya rasa benci. Allah senang apa rasanya apa? Dia nggak ngerti gue apa senang. Kali benci tapi Oh, aku senang dengan bapak ini. Aku suka senang. Trisno. Itu dirasa. Trisno. Zon. Zonnya nikmat. Yang digoda satunya dan lebih waswisu fi sudurin nas. Setan itu waswisu membisik-bisikkan ke dalam hati jaga manusia. Yang keempat dulu, yang ketiga dulu Albab. Albab semuanya. Yang paling dalam an-nuqtah satu titik 50 bila itulah fuad afidah. Yang dikuasa ini malam di masa jenak capek 9 kemudian selama ini cuma hafal. Pada itu nuqtah satu titik 50 bila hanya mengharap rida kunci. Udah pokoknya Bu, kita keluar dari sini dari level konku menjadi soto menjadi mantap sampai kita fuad afidah. Pokoknya yang aku harapkan hanya ridha. Ridhomu ya Allah. Kalau Allah sudah ridha, clear semua masalah. Jangan Allah kita dapat ridhonya orang tua saja masalah selesai. Ridho Allah biridho walidain, sukhtullah bisukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Siapa orang tua ridho kepada anaknya, maka anak itu selesai masalahnya. Maka kalau gitu ya, Bu, ridhoilah anak-anak ibu. Suami belum ridho akan ibu harap. Yang berhenti melawar dikit. Ini gak kasihan sama anak. Sudah hamil 9 bulan menyusui kamu. Siapa suruh? Bikin kamu. Kita gak ridho kecewa. Apa kata? Kita mengalami selesai sama
Aku tak suka ini. Apalagi ridhonya Allah. Ridho sudah ridho wajib rid. Itu adalah ridho yang susah kemudahan. Tolong hamba itu wajib rid. Aku sudah ridho kepadanya. Selesaikan masalahnya. Mungkin dia minta sembuh dari sakitnya, angkat penyakitnya, selesai waktu itu. Itu letaknya di fuad. Ridho. Berikutnya ikhlas. Masih sanggup mendengarkan? Sanggup. Satu jam. Ya. Ya. Jangan sampai sanggup. Matanya terang. Oke, ikhlas ada 4 level. Level pertama namanya al-ikhlasul mubtadi. Mubtadi. Mim wa ta dal. Mubtadi. Itu seseorang beribadah yang wajib ataupun yang sunnah, hablum minallah ataupun hablum minannas, mahdha ataupun ghairu mahdha, murni karena Allah. koma, tapi dalam doa dan harapannya masih meminta dunia. Sholat 5 waktu karena Allah, tahajud karena Allah, duha karena Allah, zakat karena Allah, infak karena Allah, hadir di masjid taklim karena Allah, sholat duha karena Allah, puasa Senin Kamis karena Allah. Tapi doanya masih minta dunia. Itu ikhlas, tapi level paling rendah. Jangan cuma sekedar ngomong. Ini patokannya di sini. Buka Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum ingat kain 200 cien. Wa minhum may wa yaqulu minhum man yaqulu rabbana baca terus. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Kita dunia yang punya pangkat, baik pangkatnya, yang dagang, baik laris dagangannya, yang grosir, baik jadi agen, yang muda DPR, baik muda DPR lagi, derajat baik mulia, boleh apa enggak? Boleh. Ini ayatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibukukan dengan ayat sapu Jagat. sapu jagat para sapu lidia. Ini dari masalah ngomong. Boleh enggak? Boleh. Daripada minta ke gunung kawi, daripada minta ke dukun, apalagi mbahnya dukun, mendingan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. ini level paling rendah. Guru ngajar mengharap awal bulan gajian. Boleh apa enggak? Boleh. Ikhlas paling rendah. Bapak ini ngajar pemisah yang ini. Mohon maaf mengharapkan amplop. Boleh apa enggak? Boleh. Maaf. Tapi ikhlas paling rendah. Paham ya? Selama tidak sama Allah. pegawai kerja 1 bulan mengharapkan gaji. Selama kita sama
Allah, tunaikan kewajibannya. Jangan gampang minta. Oke, itu level dasar. Naik ke level yang kedua, lebih tinggi lagi, kakaknya namanya ikhlasul abdi. Abdi hamba. Abdi hamba. Sunda, orang Sunda. Begitu Rasulullah dimekariskan setelah mendapatkan derajat abdi dan pasal utama Allah. Doa kita bahagia kepada Allah. Harapan kita kepada Allah. Penyerahan. Ya Allah, sungguh ya Allah, saya sakit, sudah berusaha berobat, beli obat di apotek. Aku sudah berusaha berobat ke dokter, bahkan ke dokter spesialis. Bahkan bukan cuma di Batam, aku sudah ke Singapura, aku sudah ke Malaysia. Mungkin waktu itu beliau ya Allah, begitu sudah abdi, aku berdoa ya Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Itu baru bakal buat saya makan. Jadi harus ikhlas. Abdi menyerah supaya kepada Allah. Jadi jangan ada dalam hatimu, saya punya duit 1 juta mamanya terbersih, saya mau infaknya 100.000 saja, yang 900 untuk cadangan kalau saya sakit, saya sakit. Jangan mulai itu karena hati kan di hati Allah lagi berarti Allah sesuai itu. itu benar sakit 900 habis. Gak usah ngomongnya. Udah semuanya ibu 500 jangan 900 cadangan. Nanti kalau ada biaya tidak dibuka. Benar-benar keluar biaya tidak menduga. Hati-hati dengan hati. Ya, abdi sudah hamba benar pasrahkan kepada Allah. Apa kata majikan? Kalau pegawai, apa kata Allah kalau orang yang beriman? Itu sudah Allah, maka Allah berjanji aku selesaikan masalah. Abdi artinya seorang beribadah kepada Allah yang wajib dan yang sunnah. Hablum minallah, hablum minannas, mahdo heru mahdo, semata-mata karena Allah. Doa dan harapannya dikabulkan atau belum dikabulkan, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ibu minta sakit sembuh, 3 hari belum sembuh, nangis kepada Allah, seminggu belum sembuh, minta kepada Allah 10 hari belum sembuh, tetap mintanya kepada Allah, tidak pernah buruk sangka kepada sudah ikhlasul abdi. Yakinnya Allah bahwa takdirmu itu pasti indah bagiku. Itu sudah level abdi. Kita kebanyakan masih di mubtadi, mungkin terus ayam ya Allah, karena mama bukan kapan aku tadi maka ada sama ya. Cintanya maksa, terus sudah level abdi, aku yakin bahwa engkau menahan, mengabulkan karena rasa sayangmu supaya berkenan kepadamu. Karena banyak yang sakit, diuji sakit, itu pastinya tidak lepas.
lebih banyak lagi sehat, lupa dengan tasbihnya. Jadi Allah cara sayangnya dengan sakit supaya banyak ingat Allah. Sebab yang ketiga, al-ikhlasul mahab. Seseorang beribadah kepada Allah yang wajib dan yang sunnah, haqqu minallah, haqqu minannas, mahdo garu mahdo, murni semurni-murninya didasari dengan cinta. Ibu datang ke sini karena cinta majelis taklim atau kalau terpaksa? Cinta. Kalau sudah cinta, Iban pun rela pakai Grab, Polo Center rela, rombongan pakai Grab, Beskom rela karena cinta. Jarak bukan menjadi kurang, hujan bukan menjadi penghalang, panas bukan jadi alasan karena Cinta Pak. cinta. Ibu didik anakku dengan penuh susah payah karena cinta. Ini level yang ketiga, al-ikhlasul mahab. Sehingga dalam setiap ibadahnya tidak lagi mengharapkan mana surga, mana neraka. Dunia ibadah kepada Allah. Fitrima alhamdulillah, enggak pun pokoknya terserah. Karena cinta itu dia ibu bikin kopi sama suaminya puji enak atau tidak enak, pahit atau manis, suaminya diam aja. Karena cinta udah biasa saja ibu tiap hari pernah kopi, tiap hari ibu antar anak sekolah karena cinta. Yang mengharapkan kembali seperti ibu-ibu. Kasih ibu kepada kita. Menuju ke rumahnya mantan pacarnya dulu. Itu dari tepi jalan sampai ke rumahnya mantan pacar saya itu 5 kilo. Masya Allah. Tidak ada jalan lain kecuali naik ojek. Zaman itu sudah lunak. Saking cintanya. Tapi bagi Bapak Nani 5 kilo dekat. Kenapa? Yang menuju rumah ayam beb. Pula. Karena cinta. 5 kilo bukan Masalah. Kakak saya itu sama saya. Nih, kok banyak dekat kilo. Dekat mana kok banyak itu kilonya? Sampai 2 kilo. Inilah es dulu. Hampir warung balik saya. Dekat yuk bagi Pak Nani. Yang lagi jatuh cinta. Mau mendekati anak biu. Yang dicintai 5 kilo dekat. Wahai saya, aku sampai 2 kali minum es teh. Tobeng. Karena cinta 300 meter sebelum rumah Itu juga mama apa? pacar saya, itu kanan kirinya pohon bambu. 200 meter sebelumnya kuburan. Aduh. Kuburan lewatin juga. Apa tuh? Bulan. Saya mau ke sana. Karena cinta. Setan diterjang. Coba apa yang cinta? Berbun
Ya, jadi ada qalbu, ada sabdu, ada rukuk, ada afidah. Dan ikhlas, mubtadi, abdi, mahabbi, alifi. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan lagi dan kami Allah SWT untuk bisa ikhlas dalam setiap amal kita dari mubtadi menuju abdi, menuju ahadi sampai menuju al-arifi. Amin ya rabbal alamin. Ala hatinya wa min kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari ikhlas sebelum pengajian kita ditutup untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah ujian sakit. Mudah-mudahan yang diuji sakit tetap diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sabarnya Allah hapus dosa dan kesalahannya. Ada cara Allah menghapus dosa, gak pakai baca Quran. Ada cara Allah menghapus dosa, gak pakai istighfar. Ada cara Allah menghapus dosa, gak pakai tahajud. Tapi sabar menerima ujian Allah. Apa dalilnya? Ini Bu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi diuji oleh Allah, dia tidak takut, dia tidak baca Quran, dia tidak istighfar, tapi sabar, Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah curahkan ridhonya, Allah mengangkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali sebagaimana sebelum sakit, dan sisa-sisa umurnya dapat dipergunakan untuk menambah pundi-pundi amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah lebih sayang kepadanya, mudah-mudahan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah khususan ila maqsudina fi jasadihi kulluh. Bapak bikin studi Bukra bin Ayatimah lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatan minna salatul Fatihah khususan ila jasadihim kulluhum ajma'in. Ibu Arjuna Sitio bin Kamal, Ibu Erniati binti Amirat, Ibu Aisyah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wal afat wa taqdirana biha ya Allah wa taqdirana biha ya Rahman wa taqdirana biha ya Rahim min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa 'afiyatan fil jasad wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah ya Syafi, ya Allah ya Syafi, ya Allah ya Syafi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfiyaha isfiyahum isfiyahum anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqama khususan ila jasadihim kulluhum ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi ya Allah tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah jamaah khusus yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Jadikanlah seluruh jamaah yang senantiasa Kau sayangi ya Allah, jamaah yang Kau cintai ya Allah, jamaah yang Kau rahmati ya Allah. Ya Allah, seandainya ada perbedaan-perbedaan pada diri kami, tolong ya Allah jadikanlah perbedaan-perbedaan yang senantiasa dapat Engkau maafkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, insyaallah. Jazakallahu khairan atas ilmu yang diberikan. Ini kalau mau misalnya tiap Senin tiap Kamis sama Pak Ustaz, tapi Pak Ustaz sibuk.